Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lombok People. Jadi malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni pemuda yang berpengaruh lah di NTB, yaitu Duta Pendidikan tahun 2022. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita panggil, ini dia. Kalau ada kerja gilimpah dia aja ya. Alhamdulillah, Toko Tiga Darah semakin berbenah, baik dari tampilan fisik ataupun menambah beberapa fasilitas demi kenyamanan pelanggan. Yuk yang belum berkunjung, segera berkunjung ya. Soal pakaian, Toko Tiga Darah solusinya. Baik, selamat datang sahabat saya yang ramai prestasi. Alhamdulillah. Ya, Amin. bentar saya cari. Oh ya, ternyata nggak ada Nyari koin. prestasinya. Baik, iya sebelumnya perkenalkan diri dulu lah. Saya males memperkenalkan Anda. Oh, itu ya? Iya, kenalin diri. Oke, canda-canda. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Gani. Saya biasa dipanggil Gani. Saya berasal dari Lombok Utara. Tepatnya sih di Dusun Montongkemuning, Desa Loluan, Kecamatan Bayan. Oke, Jangan ini didatengin ya. warga KLU. Ya, inilah dia pemuda Anda yang berprestasi ya. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan juga, beliau adalah Duta Pendidikan tahun 2022 ya. Nah, tahun 2022 kemarin terpilih gara-gara apa? Apakah gara-gara orang dalam atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Semuanya sih ya. Alhamdulillah karena kerja keras sendiri sih. Karena emang persiapan dari awal untuk ikut Duta Pendidikan itu benar-benar di briefing, disiapin sebaik mungkin. Karena tujuannya menang, tapi bukan menang untuk leha-leho, tapi menang untuk memberikan Bermanfaat. sedikit kontribusi buat Luar Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, untuk kriteria syarat nih menjadi pemenang kemarin itu apa aja di masanya Bung Goni ini? Oh, kalau di masa saya itu ada beberapa kategori. Ada runner up, ada winner, runner up 1, runner up 2. Syaratnya, Oke. skill-skill yang dibutuh itu apa aja? Tergantung kategorinya. Karena saya nyandang kedua gelar di Wih. provinsi, alhamdulillah. Pertama, 2 gelar ya. yang pertama Duta Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2022 dan yang kedua adalah yang saya kenakan sekarang, Duta Pendidikan Persahabatan Nusa Tenggara Barat 2022. Dan banyak yang kami lalui ketika kami karantina di Hotel Grand Inn Hotel Mataram pada saat itu dalam melakukan pemilihan. Sesuai kriteria Duta Pendidikan, intelijensia dinilai dari intelijensinya, karena di situ juga ada tesnya. Dan semuanya kita diajarkan table manner, juga diajarin cara makan. Dan itu yang paling susah buat saya, table manner pada saat itu sih. Maklum kita dari kampung lah ceritanya, tiba-tiba cara makan diajar kayak gitu ya. Iya, saya sih, bukan kita kayaknya. Enggak, kalau saya kan dari Repuk ini guys, saya Repuk. Oh. Baik, ngomong-ngomong Duta Pendidikan nih, kan Duta Pendidikan apa yang terpikir ya orang kayak kontribusinya pasti ke pendidikan gitu. Nah, untuk fungsinya menyeluruh sendiri apa sih Duta Pendidikan ini? Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dianjurkan kemarin dari pusat? Untuk Duta Pendidikan, dia banyak kegiatannya. Kegiatan yang pertama, Mm-mm. dia harus ngutus beberapa orang untuk pergi ke nasional, ke Duta Pendidikan Indonesia. Dan untuk kinerja atau kerja progres program yang ada di sini, progres yang dikejar itu banyak sekali kalau secara umum, karena Duta Pendidikan adalah kaki tangan bagi pemerintah yang memiliki bidang pendidikan. Jadi pemerintah-pemerintah yang memang berkaitan dengan pendidikan, mereka memanfaatkan Duta Pendidikan sebagai sambung tangan ke masyarakat dan pemerintah. Contohnya kemarin sempat di angkatan saya akan diadakan satu anak satu buku di 3T. Satu anak satu buku ini digabungkan dengan kembalinya Tambora Menyapa Dunia pada saat itu, dan itu pembukanya di Bima langsung dibuka sama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti itu. Jadi ke Nusa Tenggara Barat kami memang selalu menyentuh di mana pendidikan itu sedikit kurang, baik fasilitasnya
ataupun lain sebagainya terkait pendidikan. Apa yang kurang di sana, kami membantu untuk menyuarakan tersebut dan membantu untuk mengekspos. Jadi agar pemerintah itu tahu, ini loh yang harus disentuh lebih dahulu. Seperti itu. Berbicara tentang pendidikan, bagaimana menurut Anda tentang pendidikan kita di Nusa Tenggara Barat dari segi anak-anak sekarang nih gitu? Apakah bisa dibilang pendidikan kita saat ini cukup memadai atau masih ketinggalan daripada yang di luar? Ketika pemerintahan yang sekarang, alhamdulillah kita sudah naik pangkat, tidak di bawah lagi. Seperti itu. Banyak perubahan-perubahan di pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dulu Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah yang terpencil, yang pendidikannya kurang sekali. Tapi sekarang Nusa Tenggara Barat sudah mulai maju. Nusa Tenggara Barat dalam pendidikan sudah mampu menyalip provinsi-provinsi lain seperti itu. Nah, untuk sistem yang diadakan sama Kementerian Pendidikan sendiri, apakah menurut Bang Goni sendiri masih layak kita pakai di zaman ini, ataukah harus di-upgrade lagi? Tergantung kondisinya sih. Menurutnya gimana saat ini? Kalau untuk saya, untuk saat ini sedikit tidak yang saya inginkan dari pendidikan baik di Nusa Tenggara Barat ataupun di Indonesia. Yang pertama adalah tenaga pengajar yang berkualitas dan yang berkuantitas. Nah, itu yang saya inginkan. Pengen sekali sih ngelihat pemerintah melakukan sedikit pengawasan pada tenaga pengajar. pada tenaga pengajar yang memang harusnya tenaga pengajar bukanlah seseorang yang tidak paham terkait apa yang dia sampaikan. Namun tenaga pengajar sendiri harus memiliki kualitas dan kuantitas dalam bidangnya. Jangan cuma masuk kelas, catat, pulang gitu ya. Iya, ngebosenin banget gak sih? Saya paling malas banget kalau udah ketemu dosen, mohon maaf, mohon maaf. Iya, cuman gini loh, apa namanya, datang, udah catat atau paling enggak di perkuliahan kasih materinya cari di buku. Paling Gitu susah tuh udah dateng, tugas, out. Maksudnya apa? Jelasin dong tugasnya apa. Itu kan kayak mau gaji ngapain? kita gitu. Iya. Oh, bukan saya ngomong ya, mohon maaf. Forum ini channel kami ini mengingatkan lah gitu masing-masing kita supaya maksimal di dalam pekerjaan itu sih. Nah, memang terus untuk ke dunia kerja, apakah anak-anak perkuliahan saat ini siap atau tidak? Dari segi sistematika yang kita lihat saat ini, sudah siapkah kita terjun di dunia kerja saat ini menurutnya? Ataukah masih kategori belum layak-layak banget lah gitu? Kalau itu sih tergantung pribadi ya. Nah, saya tidak berani mengklaim hal demikian. Berarti karena beda ini- orang beda pribadi. Nah, berarti yang salah itu kita sendiri lah di sini. Iya. Soalnya ketika teman-teman ini banyak yang mengkritik kadang pemerintah, mohon maaf, tapi diri sendiri tidak tahu kualitas diri gitu. Sehingga banyak kan yang kita lihat kan merotes nih. Jadi ASN harus ada orang dalam, memang ada satu hal itu. Tapi dia nggak lihat sendiri kualitasnya untuk masuk ke sana itu nggak ada gitu kan. Karena di kuliah pribadi kita tahu lah teman-teman, kadang tidak ada yang tidak fokus gitu, terus maunya langsung kerja gitu kan. Padahal perlu kita dari pemerintah dan kita sendiri perlu saling Berjejaring. introspeksi diri lah gitu. Introspeksi diri. Kitanya yang belajar lebih maksimal, kemudian pemerintahnya juga maksimalkan gitu kan. Gitu sih. Timbal balik antara pemerintah dan masyarakat itu penting. Nah, Seperti. makanya perlu kayaknya forum dialog ya. Mungkin kita akan bahas. Nah, untuk forum dialog sendiri di pendidikan ada nggak? Forum dialog Untuk misalkan nih kemajuan dalam segi arti, harapan-harapan masyarakat untuk pendidikan di NTB ini ada nggak diadakan? pasti ada. Kemarin sempat angkatan 2023 melakukan talk show. Dengan, kalau tidak salah, mohon maaf, kepala bidang, kalau nggak kepala dinas Bapeda Ampura, Kapit provinsi, Kabit Pendidikan Provinsi. sempat kemarin, dan Duta Pendidikan Indonesia juga turun tangan terkait talk show tersebut. Dan di situ mungkin mereka menggali isu-isu pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan mereka mencoba untuk mengekspos hal demikian agar pemerintah melihat apa yang dibutuhkan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat.
Jadi pemerintah bisa mengambil jalan, malah mengambil tindakan terkait isu-isu yang sudah dilakukan. Seperti contohnya, mohon maaf sedikit, kemarin Lingkar Remaja Kabupaten Lombok Utara, alhamdulillah saya fasilitatornya. Dan di situ langsung di bawah PKBI NTB dan bekerja sama dengan UNICEF Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, di sini saya sedikit berbicara dengan kabupaten saya, Kabupaten Lombok Utara, yaitu di mana Kabupaten Lombok Utara itu Kabupaten Lombok Utara itu kabupaten baru. Jadi kesejahteraannya masih kurang. Pembangunan infrastrukturnya juga kurang, pembangunan manusianya masih kurang. Makanya di Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara punya Bang Goni sedikit. amin. Makanya di Nusa Tenggara Barat dia paling bawah. Dari data yang diperlihatkan oleh Bapak Bapeda kemarin, Kepala Bidang Bapeda, kemarin sempat beliau memberikan sedikit intipan data terkait pernikahan dini yang paling bawah di Nusa Tenggara Barat, Berarti pendidikan, kemiskinan, kesehatan yang paling bawah itu ternyata Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara. Miris sekali ya. Miris saya melihat hal demikian. Namun untungnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara cekatan dan mereka mampu untuk menggali isu baik dari anak-anak ataupun remaja, bukan hanya orang dewasa. Karena kemarin sempat saya adalah panitia di Musrembang, simulasi Musrembang Kabupaten Lombok Utara, yaitu simulasi anak dan remaja. Itu dihadiri oleh semua elemen pemerintahan kabupaten terkait. Dan mereka berdiskusi dengan anak-anak yang memang mampu untuk mensuarakan apa kebutuhan mereka. Karena Kabupaten Lombok Utara sedang gencar dengan KLA, Kabupaten Layak Anak. Sedang gencar, karena itu UNICEF pun ikut turun tangan. PKB ikut turun tangan melalui Lingkar Remaja Kabupaten Lombok Utara. Berarti pengaruh UNICEF saat ini besar juga ya, sampai ke pelosok. Sangat besar. Kedepannya harapannya kayak gimana lah gitu, Bang Goni ini untuk pendidikan di NTB secara menyeluruh, khususnya di Lombok Utara, apa harapannya ke depan? Harapan saya adalah salah satu orang yang pernah sekolah di pelosok kan, karena saya juga pelosok. Dan saya pernah bertemu dengan guru apa namanya? Guru matematika. Oh iya. Dia yang memberikan contoh soal tapi dia sendiri tidak paham hal demikian. Itu adalah salah satu gambaran bahwa tenaga pendidik perlu sedikit pengawasan, mana yang berkualitas dan berkuantitas. Ngomong-ngomong soal matematika, saya juga trauma dengan matematika. Oh, why? Karena saya pernah dipanggil sama satu guru saya dulu dengan panggilan idiot. Oh, nggak boleh sih itu, karena itu mampu merusak mental. Iya, seharusnya. Dan ya guru itu saya masih akrab kok sama sekarang, karena ya harus binimatilah saya sedikit tidaknya berpengaruh lah di alumni gitu kan. Jadi ya mungkin dia lupa dengan apa yang dia katakan kan, tapi kita sebagai anak kan gitu sampai tua pun masih mengingat kejadian-kejadian. Makanya untuk para guru sarannya sih hati-hati gitu dalam berbicara kepada murid, karena itu bisa merusak mental ya. Tanpa kita sadari. Iya gitu. Karena dari kemarin ketika Lingkar Remaja Forum Gendre, saya kebetulan dari Forum Generasi Berencana di bawah BKKBN. Alhamdulillah pengurus juga di Forum Gendre Indonesia Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah pengurus di bagian humas. Alhamdulillah. Kemarin sempat penggalian isu terkait tenaga pengajar. Ada anak yang menyuarakan terkait tenaga pengajar. Dan itu benar-benar saya apresiasi ketika Musrembang sampai didengar sama semua elemen pemerintah. Kepala bidang dinas sosial hadir, alhamdulillah, kepala bidang Bapeda hadir, dan Dispora juga hadir alhamdulillah. Dan mereka mendengar dan mereka mampu menanggapi. Dan ternyata tanpa sepengetahuan kita, ternyata pemerintah cukup cekatan dalam menangani hal-hal yang ada di Lombok Utara. Hanya saja terhambat dengan beberapa hal. Apa itu? Contohnya kemarin ketika pembangunan, anak-anak meminta pembangunan jalan dan juga pembangunan infrastruktur lampu jalan, karena takutnya jatuh kan atau apa ketika pulang sekolah atau lagi sebagainya, malam hari ketika ada tugas malam atau segala macamnya. Itu sempat disuarakan oleh anak-anak. Namun ternyata pemerintah sudah melakukan hal demikian. Hanya saja tendernya yang susah katanya.
I don't know how about that. Berarti Seperti itu. yang diperintahkan masih tidak diketahui. Iya, tapi alhamdulillah sedang dilaksanakan sama pemerintah. Karena itu saya cukup bangga dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih banyak sudah mampu dan berani untuk menggali pendapat anak-anak dan remaja yang awalnya hak mereka itu beberapa hak di antara mereka tidak terpenuhi. Contohnya hak persamaan dan hak ikut serta dalam pembangunan. Itu mereka tidak dapatkan. Kenapa? Karena orang-orang memprioritaskan orang dewasa. Padahal kata kita sih, mohon maaf, kata kita anak-anak adalah penerus bangsa, remaja adalah penerus bangsa. Orang Tiangnya tua, kan. Kalau Nah, orang tua kan, mohon maaf, bentar lagi itu. Bentar lagi makan, minum, sehat, seperti itu. Dan perlu dong digali. Bukankah kita menggali agak sumber. sedikit aneh? Iya. Kenapa saya bilang agak sedikit aneh? Mereka menanyakan kepada orang tuanya, anaknya butuh apa? Anaknya mau apa? Sedangkan Begitu. mereka hidup di zaman berbeda gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Orang tua sendiri nggak tahu TikTok apa kan, nggak ada. Oh, Iya kan, hidupnya beda Iya, banget bener, gitu kan. bener. Jauh dari zaman mereka. karena terkadang juga apa yang Tidak diminta semuanya sama tahu. orang tua, yang dituntut sama orang tua tidak sesuai dengan keinginan anak. Palingan kalau ditanya orang tua mau apa, ya uang aja itu buat sekolah. Oh, uang ya? Palingan kayak gitu kan gitu. Iya. Buat sekolah gitu kan. Ujung-ujungnya buat beli masak. Oh, berkebutuhan dapur. Iya. Serem ya. Sering kayak gitu soalnya. Padahal seharusnya yang digali itu bukan orang tuanya, tapi anaknya. Kenapa? Tanya kepada anaknya. Nak, kamu butuh apa? Apa yang kamu butuhkan? Pemerintah harus bertanya kepada anak, bukan pada orang tua. Karena orang tua belum tentu juga mengetahui apa yang diinginkan oleh anaknya. Banyak orang tua yang menyuruh, kamu harus jadi dokter. Sedangkan anaknya itu di bidang olahraga. Kan nggak sesuai. Betul nggak? Iya, benar-benar. Jadi kayak apa yang diinginkan oleh anak tersebut, karena kebetulan kemarin KLA Kabupaten Layak Anak. Nah. Jadi semua hak anak harus terpenuhi. Itu sih yang sering salah itu, kenapa jarang yang nanya soal kepribadian. Tapi lebih mereka kayak menuntut gitu. Kamu harus jadi ini, jadi itu. Tapi pribadi anak sendiri itu jarang gitu. Itu sih Padahal, kesalahan. iya, padahal itu ada mohon maaf, padahal itu bisa membuat tekanan batin buat anak tersebut. Anak tersebut harus berpikir terkait materinya dia, PR-nya dia, sekolahnya dia, segala macam. Ditambah lagi dengan tuntutan orang tua yang begitu keras, begitu ditekan. Kamu harus jadi dokter, kamu harus S2. Sedangkan kemampuan anak itu tidak di bidang itu. Dia inginnya hal lain. Iya. Jangan mengajarkan ikan terbang seperti itu. Dan jangan juga mengajarkan ikan untuk memanjat, karena dia tidak bisa. Kecuali ada tuh ikan yang bisa manjat tebing. Nah, itu beda lain ya. Itu sedikit Ada konteks, berbeda. bisa aja. Iya. Ya sudah, mungkin itu saja ya dari kita malam ini. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Lombok People di sana, dan orang-orang KLU inilah dia generasi kalian ya. Ya, inilah harapan gitu di generasi kalian saat ini gitu. Dan juga umumnya di NTB. Semoga Bang Gon juga prestasinya makin naik gitu ya. Jangan fokus ngebucin terus gitu. Aduh, saya nggak ada waktu ngebucin, saya Masa? kerja sekarang, alhamdulillah. Pekerja keras, calon suami idaman. Amin. Saya sambil kuliah kerja berkegiatan di Wih, kabupaten. Besok sombong bentar amat, lagi. Tidak, hanya saja ingin memberikan motivasi bagi anak-anak di luar sana agar mampu meraih prestasi-prestasi yang memang ada di bidang mereka. Kita boleh ngebucin tapi jangan Iya, seringan lah gitu ya. iya. Ngebucinnya di HP aja, jangan di tempat lain ya. Karena itu banyak kejadian. Karena itu emang bidang saya. Di dunia Banyak pendidikan. kejadian atau pelaku? Saya tidak tahu hal demikian. Iya ya. Ya intinya boleh-boleh saja gitu kan. Yang namanya kita kan membutuhkan seorang pasangan gitu kan. Tapi jangan berlebihan untuk saat ini, fokus ngupgrade diri dulu gitu. Fokus kerja. Karena kalau kita fokus ngupgrade diri, ya insya Allah yang ngejar juga tidak sedikit gitu ya. Tidak sedikit, banyak berarti ya. Kayak saya contohnya sampai sekarang nggak ada kayaknya. Oh, enggak ada. Saya kira mau menyanjung diri tadi. Oh ya, boleh di check out di Keranjang Kuning. Oke, baik kalau gitu mungkin hanya itu dari saya dan sahabat saya Goni. Semoga dia mengakui saya sahabat juga. Oh, jelas dong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja, terima kasih. Terima kasih kembali.